Ibu, Bapak, anak-anak, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Marilah kita mengawali hari kita dengan menimba kekuatan rohani dari kitab suci yang disuguhkan melalui gereja bacaan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bisa belajar dan meneladan Tobit. Kasih karunia Tuhan dalam penyembuhan dilaluinya dalam proses. Secara nyata kasih Tuhan diterima oleh Tobit melalui orang-orang yang terdekat dengan dia, istri, anak, menantu, dan yang menyertai. Tentu saja tidak hanya dari iman dan keyakinan Tobit akan kemurahan dan kasih Tuhan, tetapi juga ketulusan hati dari orang-orang yang mau menolong dengan sarana prasarana yang ada di sekitar mereka. Dalam hal ini melalui empedu. Dari kisah Tobit ini dan penyembuhannya, Tobit merasakan bahwa kehadiran Tuhan sungguh sangatlah besar. Maka dia tak henti-hentinya bersyukur memuji nama Tuhan. Tobit mewujud nyatakannya di dalam wujud yang nyata, yaitu memberikan penghargaan kepada mereka secara pantas, sehingga mereka semua yang terlibat dalam penyembuhannya merasakan kegembiraan penuh sukacita. Itulah kesadaran kita harus ditumbuh kembangkan. Iman, keyakinan, penuh pengharapan, dan juga pemberian dengan tulus hati. Bagi Tobit, bagi kita, itulah yang menyelamatkan. Kalau kita hubungkan dengan Injil hari ini, ahli-ahli Taurat memandang Yesus sebagai anak Daud hanya sampai pada kemanusiawiannya. Tapi Yesus menunjukkan bahwa Daud pun itu mengakui dia sebagai Tuhan. Mana mungkin dia menjadi anak Daud. Dalam hal ini kita belajar Tuhan Yesus datang sungguh-sungguh karena kuasa Roh Kudus, bukan keturunan secara lahiriah, tetapi sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dan tidak kalah pentingnya kita belajar dari Daud. Daud sungguh mengungkapkan rasa syukurnya atas berkat yang diterima dari Tuhan. Maka dengan rendah hati dia mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu merupakan suatu yang luar biasa. Dia sebagai raja tetapi tidak menganggap dirinya sebagai yang lebih. Dan bagi kita semua mengajak bahwa jumlah besar orang mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Saya menggarisbawahi itu, mendengarkan Yesus dengan penuh minat berarti kita tak henti-hentinya selalu belajar mendengarkan firman untuk semakin mengenal Yesus secara mendalam. Kita saksikan video tentang kesaksian penyembuhan dalam keluarga, khususnya di masa pandemi ini. Sangat bersyukur sekali menjadi orang Katolik yang percaya kepada Kristus. Ini keluarga menjadi anggota gereja. Tuhan datang hadir langsung di dalam kehidupan kami. Ternyata sungguh-sungguh ada dan bekerja dan menyelamatkan keluarga saya dan saya sendiri. Kalau cara manusiawi, bagi saudara-saudara kami, keluarga sebagian besar mengatakan kayaknya ini sulit untuk sembuh kembali. Ya, tetapi karena saya upaya dari keluarga saya, anggota keluarga saya didukung dengan semua orang di lingkungan kami, sungguh-sungguh membantu bagaimana
proses kesembuhan itu terjadi di dalam Kristus. Nah, saya percaya, keluarga kami percaya ada keselamatan yang nyata, yang sejati. Tuhan Yesus Allah yang sejati. Lagi istri saya harus operasi di saat-saat saya sungguh lemah sekali, tetapi saya mengingatkan bahwa kesehatan itu perlu di dalam kata-katanya sangat menyentuh di hati saya. Mengatakan hidup saya untuk berbakti kepada keluarga saya. Saya bersyukur sekali di dalam Kristus saya diberikan pengharapan bahwa penyembuhan saya dan bisa mengasihi saya, mengasihi keluarga saya seperti yang dikatakan Tobit, bahwa Tuhan mengasihani dia, dikasihi oleh Tuhan melalui banyak tangan, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah, sungguh-sungguh Allah untuk memberikan kekuatan dalam diri saya. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan, saya diberi saudara. Syukur semuanya sudah berjalan dengan baik. Sekarang saya dan istri, ya, saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan pokoknya saya itu Tuhan Yesus saja. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.